إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya mas sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kasih sayangnya, alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang semoga Allah berkahi ini, dan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hadir salah satu dari majlisul dzikr yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Kalian melihat atau menghampiri salah satu taman-taman dari taman surga, maka singgahlah dan duduklah di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di salah satu dari taman surga, kita juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat kita semua merasakan kebahagiaan selama-lamanya. Salawat dan salam kita serahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk memberikan petunjuk serta cahaya bagi segenap manusia di akhir zaman sampai nanti Allah Subhanahu wa taala tegakkan hari kiamat. Siapa yang ingin berada di atas petunjuk, maka hendaknya dia jadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai teladan serta petunjuk dalam kehidupannya, dan tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah merasakan kesedihan bagi mereka yang mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak sekalian, jemaah Masjid Nur Ihsan rahimahullah Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang tersisa dari mukaddimah atau pengantar fikih jual beli dan harta haram yang dikarang oleh Al-Ustaz Aminul Ba'is hafizallahu taala, dan tersisa sekitar 2 pembahasan lagi, kemudian kita akan menyelesaikan kitab ini. Kita masih berada pada halaman 272, yaitu unsur gharar. Unsur gharar dalam jual beli. Kemarin sudah kita bahas tentang salah satu dari illah atau latar belakang diharamkannya jual beli adalah terjadinya bentuk kezaliman. Sekarang yang kedua, kenapa diharamkan
transaksi jual beli yang pada asalnya transaksi adalah sesuatu yang halal, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ada salah satu unsur yang menjadikan transaksi tersebut haram. Kemarin sudah kita bahas tentang kezaliman, dan yang kedua adalah unsur gharar. Apa itu gharar? Insyaallah kita akan simak dalam buku ini. Fadhil jamaah, ada yang ingin membaca? Silakan. Yang ada kitabnya. Fadhil. Kedua, unsur gharar dalam jual beli. Secara bahasa, gharar adalah bentuk masdar dari gharara, yughariru, tagrir, yang artinya memposisikan diri atau hartanya di posisi yang bahaya. Al-Misbah Al-Munir 2:4-5. Gharar juga berarti menipu. Al-Khidah. Dalam Al-Quran Allah menyebut setan dengan al-gharar. Allah berfirman, Wala yagurran. wala yagurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai si penipu syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Surah Luqman ayat 33. Demikian pula Allah berfirman yang artinya, demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu punya musuh dari setan jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Quran Al-An'am 12. Kata gururon dalam ayat di atas artinya menipu. Nah, dari sisi bahasa, gharar itu ada dua makna. Dari makna bahasa Arab, yang pertama, makna gharar itu artinya memposisikan, dari kata tagrir. Maksudnya seorang yang masuk ke dalam transaksi gharar, dia telah memposisikan hartanya di posisi yang bahaya. Posisi yang bahaya bisa jadi seseorang akan mendapatkan kerugian yang sangat besar, sebagaimana seorang yang masuk ke dalam transaksi perjudian. Kebanyakan yang menjadi peserta ya bukan bandar itu rugi, dan bandar biasanya selalu untung. Cuman setan menghiasi hawa nafsu manusia. Kalau sekali mungkin engkau gagal, di permainan berikutnya bisa jadi apa? Untung. Akhirnya pasang lagi. Sampai ternyata habis ludes hartanya. Dan perjudian termasuk dari transaksi yang gharar. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, gharar maknanya dari sisi bahasa juga bisa diartikan dengan menipu, al-khidah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut syaitan dengan al-ghurur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah sampai si penipu, yaitu syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan di antara sifat syaitan adalah penipu. Di antara sifat syaitan adalah penipu. Namun kita sudah tahu jamaah, syaitan itu suka menipu kita. Tetap saja kita sedang untuk setan menipu kita dalam kehidupan dunia, seolah-olah dunia ini merupakan tempat untuk yang akan ditinggal oleh manusia selama-lamanya. Padahal dunia ini kita hanya singgah.
kita hanya transit. Tetapi syaitan selalu menggoda manusia untuk menjadikan dunia ini seolah-olah sebagai tempat tinggal selama-lamanya. Itu juga syaitan sebagaimana pernah menipu bapak kita Nabi Adam alaihissalam yang mengatakan, kalau seandainya engkau memakan buah ini, wahai Adam, apa? Engkau tidak akan meninggal, engkau akan abadi selama-lamanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan di beberapa ayat. Setan menipu bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Itu juga jamaah sekalian, setan menipu dalam beberapa transaksi yang ada di sekitar kita. Seperti menipu kalau seandainya seorang masuk dalam transaksi riba, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Atau dia melakukan transaksi gharar hingga manusia berbondong-bondong melakukan transaksi tersebut. Padahal itu merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Bahkan tertipu saja masih kita lakukan. Dan setan ini sangat licik jamaah sekalian. Semakin seseorang itu pintar, maka tipuannya semakin tinggi. Semakin seorang levelnya naik dalam agamanya, maka syaitannya juga akan semakin cerdas. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua jangan sampai syaitan memperdayakan kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Itu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami menjadikan bagi tiap-tiap nabi itu punya musuh dari setan jenis manusia dan jenis jin. Dan setan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada dua jenis, dari jin dan juga dari manusia. Tanyanya jamaah, mana yang lebih bahaya? Setan jenis manusia atau jin? Dua-duanya. Yang paling bahaya adalah setan dari jenis manusia. Apalagi dia berasal dari orang yang terdekat. Allah Ustaz. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Maka berhati-hatilah jamaah sekalian dari syaitan, karena dia mampu menipu kita semua. Padahal kalau seandainya kita ditipu, kita akan marah besar jamaah, benar. Antum punya kawan suka menipu, ngutang gak mau bayar, atau buat investasi, padahal investasinya ternyata tidak amanah, antum marah. Tetapi kita mungkin setiap hari ditipu sama siapa? Ditipu oleh syaitan. Kita tidak menyadarinya. Maka jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan, karena tipu dayanya itu benar-benar bisa membuat kita terperdaya. Nah, kalau secara istilah
Bahaya judi lebih besar keburukannya, mengingat judi merupakan pemicu permusuhan dan saling membenci, serta menghalangi orang untuk mengingat Allah, sehingga judi diharamkan tanpa kecuali. Allah berfirman tentang larangan judi yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud agar menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan doa. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Contoh bentuk gharar yang mudah kita jumpai adalah kasus di pemancingan. Ada orang masuk pemancingan diminta bayar 100.000 untuk memancing selama 1 jam. Dengan ketentuan pelanggan hanya diberi hak untuk memancing di empang selama 1 jam. Dapat ikan maupun tidak, jika sudah habis waktu 1 jam, dia tidak boleh mancing. Dalam kasus pemancingan ini tidak jelas yang diperjualbelikan. Pelanggan membayar 100.000 hanya membeli peluang untuk bisa mendapatkan ikan. Jika pelanggan mendapatkan ikan, dia untung, sementara pemilik empang bisa rugi. Sebaliknya, ketika pelanggan tidak dapat ikan, dia rugi dan pemilik empang yang untung. Sebagaimana transaksi riba, transaksi yang mengandung mukhatarah dan gharar hukumnya dilarang sekalipun dilakukan dengan saling ridho. Nah, dalam si istilah pengertian gharar banyak para ulama yang mendefinisikannya. Namun kita ambil salah satu dari apa yang dinukilkan oleh Al-Ustaz Hafidhullah Ta'ala dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala. Beliau mengatakan al-ghararu huwal majhulul akibah. Gharar adalah jual beli yang tidak jelas konsekuensi dari jual beli tersebut. Berdasarkan keterangan Syekhul Islam, inti dari gharar adalah jahalah, ketidakjelasan yang menyebabkan adanya mukhatarah. Mukhatarah artinya spekulasi atau untung-untungan di dalam transaksi tersebut. Dan gharar hampir mirip dengan judi. Namun perlu diperhatikan, gharar itu lebih luas daripada perjudian. Karena setiap judi adalah gharar, tapi tidak setiap gharar adalah judi. Nanti akan kita bahas perbedaannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pelarangannya dalam perjudian karena dengan perjudian akan timbul permusuhan, pertikaian di antara sesama manusia, apalagi dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat jelas dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 melarang orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah. Hal antum muntahun. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Dan panggilan kepada orang-orang yang beriman menunjukkan ini adalah perintah yang sangat agung yang harus diperhatikan. Dan kata para ulama, hanya orang-orang yang beriman yang akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Ustaz Syafiq hafizallahu taala, kalau tidak mau mendengarkan ayat ini, maka jangan mau masuk ke dalam orang yang beriman. Tutup kuping, karena Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Sungguhnya meminum khamar, berjudi, kemudian berkorban untuk untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung, jemaah. Allah melarang dari perbuatan tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala membutuhkannya.
Allah Subhanahu wa taala melarang dari larangan-larangan itu semua kembali maslahatnya, manfaatnya kembali kepada hamba jemaah. Maka jangan pernah disangka ya. Bagaimana pernah kita juga sebutkan, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dari sebuah transaksi, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghalangi manusia dari mendapatkan sesuatu. Justru Allah Subhanahu wa taala melarang dari sebuah transaksi karena keburukannya akan didapatkan oleh manusia. Makanya Allah mengatakan la'allakum tuflihun. Hindarilah tadi larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan agar kalian beruntung. Sungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena kalian meminum khamar dan berjudi itu. Kemudian menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, gitu juga menegakkan salat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Ayat ini turun juga ketika para sahabat dilarang dalam minum khamr, dan para sahabat saat itu langsung jamaah sekalian mengeluarkan seluruh minuman keras yang ada di rumah mereka ketika turun ayat ini, menunjukkan tentang keimanan mereka yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun langsung ayat tentang diharamkannya khamr, maka para sahabat Rasulullah SAW langsung mengeluarkan seluruh persediaan khamr mereka dari rumah-rumah mereka. Bahkan disebutkan sampai saluran air di kota Madinah itu penuh dengan khamr, karena mereka benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk juga di sini perjudian jemaah. Allah Subhanahu wa taala melarang dari perjudian, dan sepatutnya seorang yang beriman ketika mendengar ayat ini dia langsung berhenti dari melakukan hal tersebut. Dan Al-Ustaz Hafizahullah taala memberikan sebuah contoh tentang gharar yang didapati dalam kehidupan kita, yaitu gharar yang ada di dalam pemancingan. Dan Masya Allah di Bekasi ini banyak sekali ya jemaah kolam-kolam pemancingan empang ya. Apalagi orang-orang Betawi senangnya mancing. Perhatikan, di antara bentuk gharar adalah seseorang membayar 100.000 untuk memancing selama 1 jam. Dengan ketentuan pelanggan hanya diberi hak untuk memancing di pemancingan atau empang selama 1 jam. Kalau dapat ikan, apalagi banyak, untung. Nah, tapi kalau sama sekali tidak dapat, dia akan rugi. Sudah sejam di pinggir pemancingan ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini termasuk bentuk gharar jamaah sekalian nikmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi belum kalau seandainya ditambah penipuan. Jadi sebelum dibuka pemancingannya udah dikasih makan dulu. Benar enggak jamaah? Jadi ketika ada umpan-umpan enggak ada yang mau makan ikannya, udah kenyang. Itu adalah bentuk penipuan sekaligus juga merupakan bentuk gharar. Karena si pemancing dalam 1 jam bisa jadi mendapatkan ikan yang banyak, bisa jadi juga tidak mendapatkan apa-apa. Itulah salah satu contoh gharar, karena tidak diketahui akibat di akhirnya, apakah dia untung ataupun buntung. Nah, lanjut. Terdapat banyak hadis yang melarang
kita akan sebutkan beberapa hadis seputar goror dengan harapan kita bisa memahami makna goror secara lebih utuh. Yang pertama, larangan goror secara umum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli goror. Dalam hadis riwayat Muslim 3841, An-Nasa'i 4535 dan yang lainnya. Yang kedua, jual beli sperma pejantan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli sperma hewan pejantan. Hadis riwayat Ahmad 4732, Bukhari 2224. Pada jual beli sperma hewan pejantan terjadi ketidakjelasan apakah nanti sperma ini bisa membuahi hukum ataukah tidak. Artinya, petani yang membeli sperma pejantan, uang yang dia bayarkan digantikan dengan peluang kehamilan, dan semua yang bersifat peluang pasti tidak jelas. 3. Jual beli habalul habalah. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli habalil habalah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jual beli habalul habalah ada dua kemungkinan makna. Pertama, jual beli anak dari hewan yang masih di kandungan. Misal, onta yang A hamil mengandung onta B. Anak dari onta B ini dijual. Dengan pengertian ini, jual beli yang terjadi adalah bai maktum, jual beli barang yang belum ada. Yang kedua, jual beli dengan batas pembayaran ditentukan melalui lahirnya anak dari onta yang tidak di kandungan. Berdasarkan pengertian ini, jual beli yang terjadi adalah jual beli sampai batas yang tidak jelas. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa di zaman jahiliyah orang jual unta sampai unta bunting melahirkan anaknya, kemudian anak ini melahirkan anaknya. Pada jual beli habalul habalah, unsur gorornya sangat jelas, baik yang terkait waktunya atau bendanya. Baik penjual maupun pembeli tidak akan pernah tahu masa depan bayi hewan yang ada di kandungan, sehingga uang yang dibayarkan pembeli digantikan dengan peluang mendapatkan anak hewan yang tidak jelas apakah bisa lahir selamat ataupun tidak. Nah, perhatikan jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk goror, ada beberapa bentuk goror yang dahulu orang-orang Arab jahiliyah melakukannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa hadisnya menyebutkan bentuk-bentuk goror yang terjadi di zaman jahiliyah agar kita semakin mengenal beberapa bentuk goror yang terjadi di zaman jahiliyah, dan juga nanti akan disebutkan beberapa bentuk transaksi goror yang ada di zaman kita. Kita simak beberapa hadis terlebih dahulu, di antaranya larangan goror secara umum. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il goror." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli goror. Segala bentuk jual beli goror jamaah telah dilarang oleh Nabi SAW. Dan kita sudah pernah sebutkan jamaah sekalian, ketika Nabi SAW melarang dari sebuah transaksi, maka konsekuensi dari transaksi tersebut dia diharamkan dan yang melakukannya mendapatkan dosa, kemudian harta serta barangnya harus dikembalikan. Karena Nabi SAW telah melarang. Barang harus dikembalikan kepada penjual dan uang harus dikembalikan kepada pembeli karena transaksinya haram. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti manfaatnya tidak boleh digunakan, atau hasil dari jual beli goror tidak boleh sama sekali dimanfaatkan karena sudah diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secara umum Nabi SAW sudah melarang dari setiap bentuk goror. Dan sekali lagi mengingatkan, makna goror adalah majhulul aqibah,
transaksi yang tidak jelas konsekuensi pada akhirnya. Yang kedua, jual beli sperma pejantan. Di orang-orang Arab jahiliyah dahulu menjual sperma jamaah, sperma kuda atau unta atau kambing yang mereka jual kepada para peternak, dan ini termasuk transaksi gharar karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli sperma hewan jantan. Nah, Nabi SAW an asbil fahl. Kenapa dilarang? Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Pada jual beli sperma jamaah, di sini bentuk ghararnya jelas ya. Belum tentu ketika membeli sperma dari pejantan ini bisa membuahi mafhum yang ada pada betina dari binatang ternak. Bisa jadi dapat membuahi, bisa jadi gagal. Karena tidak jelas ya jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala akan hasilnya. Petani yang membeli sperma pejantan, uang yang dia bayarkan digantikan dengan peluang kehamilan. Si penjualnya akan memanfaatkan uang tersebut, tetapi si pembeli belum tentu mendapatkan manfaat. Bisa jadi spermanya berhasil membuahi ovum yang ada di betina, bisa jadi gagal. Dan ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk yang ketiga, jual beli habalul habala. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah SAW naha an bai'i habalil habala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli habalil habala. Apa itu jual beli habalil habala? Ustaz Hafizallahu taala memberikan dua kemungkinan makna. Yang pertama, jual beli anak dari hewan yang masih ada di dalam kandungan. Jadi ada seekor unta hamil dan mengandung janin ya di dalamnya. Maka janin ini yang dijual jamaah oleh pemiliknya. Jadi bukan induknya, tapi yang dijual janin tersebut. Dan kita tahu jamaah, janin bisa jadi berbentuk sempurna kemudian dilahirkan, tapi bisa jadi gagal. Tapi sama orang-orang Arab jahiliyah dijual jamaah. Dan ini bentuk jual beli habalul habala. Kalau yang kedua, kata beliau, jual beli dengan batas pembayaran ditentukan melalui lahirnya anak dari onta yang masih ada di kandungan. Jadi seorang jual beli jamaah, tapi ditentukan jual belinya kalau misalnya anak dari onta si fulan ini lahir. Kalau nggak lahir maka transaksinya tidak terjadi. Dan ini termasuk juga dalam hadis larangan karena jual beli yang terjadi tidak diketahui batas kapan terlaksananya. Jangankan hewan jamaah, manusia saja, seorang ibu hanya bisa diperkirakan kapan melahirkan. Bisa jadi maju, bisa jadi mundur, bisa jadi prematur, bisa jadi normal. Bahkan ada yang di perut itu bisa setahun di jamaah, 12 bulan. Ada juga yang lahir 7 bulan. Itu manusia, apalagi hewan. Semakin tidak jelas kapan lahir dari anaknya tersebut. Begitu juga bentuk yang ketiga. Ibnu Umar perawi hadis ini menyebutkan kana ar-rajulu yabta'ul jazur ila an tujannaqah thumma tuntiju allati batnaha. Yang ini lebih parah lagi. Di zaman jahiliyah orang jual onta sampai onta buting melahirkan anaknya, kemudian anak ini melahirkan anaknya. Jadi bukan janin yang ada di dalam induk unta tersebut bukan, tapi janin
yang akan nanti lahir setelah janin itu lahir. Jadi janinnya saja belum tentu lahir, apalagi anak dari janin tersebut. Yang dijual anak dari janin. Cucunya benar Pak. Dijual cucu. Anak aja belum tentu lahir, ini malah dijual cucu. Lebih tidak jelas lagi. Bisa jadi tidak lahir, bisa jadi yang lahir itu unta jantan dia, tidak melahirkan. Tetapi ini terjadi di dalam transaksi zaman jahiliyah. Makanya Nabi SAW melarang jual beli bentuk yang seperti ini. Karena jelas-jelas gorornya yang didapatkan oleh si pembeli. Nah, lanjut. Yang keempat. Yang keempat, munabadhah dan mulamasah. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli munabadhah, yaitu ketika seorang menjual kain ke orang lain dengan cara dilempar. Jika kena berarti dibeli tanpa melihat dulu kualitas kainnya. Beliau juga melarang jual beli mulamasah, bentuknya seorang membeli kain dengan cara disentuh sambil memejamkan mata. Hadis riwayat Bukhari 2144. Dalam akad mulamasah, transaksi jual beli dengan acuan sentuh. Jika menyentuh berarti membeli, atau munabadhah dengan cara melemparkan barang yang dijual ke calon konsumen. Siapa yang kena lemparan barang sama dengan membeli. Semua transaksi ini murni untung-untungan sehingga dilarang oleh syariat, meskipun mereka melakukannya dengan saling ridho. Nah, yang keempat, bai'ul munabadzah dan mulamasah. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, naha anil munabadzah wa hiya tarhur rajuli thawbahu bil bai'i ila rajuli qabla an yuqallibahu aw yanzura ilaihi. Wa naha anil mulamasah wal mulamasah lamsu thawbi la yanzuru ilaihi. Nabi SAW melarang jual beli munabadzah. Apa itu jual beli munabadzah? Seorang menjual kain ke orang lain dengan cara dilempar. Jika kena berarti dibeli tanpa melihat dulu kualitas kainnya. Dia melempar kepada si pembeli, yang penting pembeli tersebut mendapatkan atau terkena dari lemparannya si penjual, maka dibelilah kain itu tanpa dilihat kualitas serta jenis kain. Begitu juga jual beli mulamasah, yaitu seorang membeli kain dengan cara disentuh. Setiap yang disentuh itu yang dijadikan objek transaksi. Mau bentuknya atau kainnya bagus atau tidak, yang penting tersentuh, dan itu yang harus dijadikan objek transaksi, dan terjadilah transaksi. Maka di sini tentu jelas gharornya, ketidakjelasan ketika si pembeli mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa mengecek terlebih dahulu. Masuk dalam hadis ini juga apa? Jual beli kucing dalam karung misalnya jamaah. Kalau istilah kita. Atau jual beli ikan yang ada di empang. Mau ikan apa saja, yang penting pokoknya di dalam empang. Itu terlarang jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak jelas objek transaksinya. Itu juga misalnya jual burung yang sudah apa? Terbang. Anak punya burung spesifik kayak ini. Saya burung perkutut misalnya. Tapi sudah terbang dari sangkar, silakan antum cari sendiri. Harganya murah misalnya. Ini termasuk jual beli gharar ya jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, jual beli dengan kerikil. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
penjual menyampaikan kepada pembeli, nanti jika saya melemparkan kerikil ini kepadamu, maka transaksi jual beli sah. Jami Turmuzi, penjelasan hadis nomor 1275. Sehingga transaksi dilakukan bukan karena alasan sama-sama ridho sesuai keinginan, tapi karena untung-untungan. Nah, di antara juga yang dilarang adalah bai'ul hasah. Apa itu bai'ul hasah? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Nah Rasulullah SAW an bai'il gharari wa bai'il hasah." Nabi SAW melarang jual beli gharar dan jual beli al-hasah. Imam Tirmizi menyebutkan di antara bentuk bai'il hasah adalah seorang menyampaikan kepada pembeli, jika saya melemparkan kerikil ini kepadamu, maka transaksi jual beli ini sah. Jadi seorang itu melemparkan kepada pembeli batu misalnya, dan jika benar kerikil ini dilemparkan kepada pembeli, maka terjadilah transaksi. Itu disebutkan oleh para ulama juga di antara contoh bai'ul hasah, pembeli diberikan batu, kemudian barang jualannya itu oleh penjual diletakkan di depan pembeli. Jadi pembeli melemparkan batu tersebut. Kalau seandainya batu itu terkena kepada objek yang ada di depannya, itu yang dijadikan sebagai objek transaksi. Bisa jadi di depannya barang yang mahal. Bisa jadi ketika dia lempar barangnya murah. Maka ini masuk dalam transaksi gharar yang tidak jelas peruntungannya atau justru mendapatkan kerugian. 6 yang keenam, betul? Yang keenam, jual beli pinjol. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah sampai layak untuk dipanen. Beliau ditanya, apa tanda kelayakan dipanen? Jawab beliau, sampai memerah. Lalu beliau bersabda, bagaimana menurut kalian jika Allah mentakdirkan buahnya tidak bisa diambil? Bagaimana bisa menjual mengambil harta temannya? Dalam hadis Bukhari 2198 dan Hibban 1460. Jual beli pinjol dilarang oleh Nabi SAW karena boroknya besar, meskipun penjual dan pembeli melakukan atas dasar saling ridho. Namun keberadaan ridho tidak cukup, karena yang menjadi masalah bukan di adanya pemaksaan terhadap pelaku akad, tapi masalahnya di objek transaksi yang tidak jelas. Berdasarkan uraian di atas, kita bisa memahami ada dua unsur yang menyebabkan gharar dilarang dalam transaksi. Yang pertama, adanya ketidakjelasan dalam objek akad. Pembeli hanya mendapat peluang yang itu bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Yang kedua, dalam akad gharar ada pihak yang mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain atau lawan akadnya, sehingga ketika transaksi ini dilakukan bisa dipastikan satu pihak mendapatkan keuntungan sementara pihak yang lain dirugikan. Nah, ini yang keenam juga terjadi banyak di zaman sekarang. Seorang datang atau tengkulak ya datang ke petani atau kepada para kebun, datang untuk membeli buah yang masih hijau misalnya, yang belum terlihat untuk bisa dipanen. Kemudian ditakar ya, berapa harganya ini, dan diserahkan kepada pemilik kebun tersebut atau pemilik pohon tersebut. Padahal belum tentu berbuah kemudian bisa menghasilkan manfaatnya. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah sampai layak untuk dipanen. Beliau ditanya, apa tanda kelayakan dipanen? Sampai memerah. Sampai apa? Memerah. Kalau masih hijau atau masih bakalnya ya, bakal buahnya belum terlihat akan bisa dipanen atau tidak, maka itu dilarang jemaah.
Karena ini termasuk jual beli hijau. Karena Nabi SAW mengatakan, bagaimana menurut kalian jika Allah mentakdirkan buahnya tidak bisa diambil, bagaimana bisa penjual mengambil harta temannya? Di hari itu mungkin masih ada ya bakal buahnya. Bisa jadi besok Allah Subhanahu wa taala turunkan angin atau hujan lebat hingga bakal buahnya itu pada rontok semua jemaah. Dan ini termasuk jual beli gharar ya, yang tidak jelas apakah bisa dimanfaatkan buahnya dan bisa menghasilkan atau tidak. Dan ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ghararnya besar. Nah, ghararnya besar. Kalau di zaman sekarang dikenal dengan jual beli apa? Ijon jemaah. Jual beli ijon. Dan di antara bentuk transaksi yang dilarang di zaman sekarang yaitu membeli kupon hadiah. Beli kupon hadiah. Antum beli kupon tapi bisa jadi antum mendapatkannya, bisa tidak. Ini termasuk transaksi gharar yang terjadi di zaman sekarang. Yang terjadi juga di marketplace ya. Di jual beli internet ya, dalam transaksi online, yaitu beli kotak ajaib jamaah. Pernah lihat nggak jamaah di salah satu marketplace, di Shopee, di Tokopedia, jual beli kotak magic. Jadi antum beli misalnya 20.000 atau 25.000, bisa jadi antum dapat HP, bisa jadi antum nggak dapat apa-apa. Ana lupa istilahnya di Shopee itu banyak dijual sekarang mystery box. Ya, kalau antum lihat di pencarian, tulis aja mystery box, antum akan dapatkan banyak sekali penawarannya. Jual cuman 35.000 atau 28.000, bisa jadi berhadiah. Hadiahnya bisa jadi handphone, bisa jadi jam, atau bahkan dapatkan sesuatu yang sangat murah. Maka ini termasuk apa? Jual beli gharar. Yang terakhir juga jamaah sekalian, yang termasuk gharar adalah, termasuk juga perjudian, itu kotak boneka jamaah. Apa namanya? Yang pakai koin tuh, capit boneka. Atau bisa juga handphone ya. Apa istilahnya itu? Iya, bacakan boneka. Kalau di luar negeri ada handphone kadang jamaah. Jadi antum masukin koin dan antum gerakan itu capitnya. Kalau antum jago, bisa dapat bonekanya atau handphonenya tersebut. Kalau tidak, maka antum tidak mendapatkan apa-apa. Dan banyak jamaah sekalian, terutama di mal-mal ya, kotak boneka yang di situ harus antum beli koin terlebih dahulu, kemudian antum untung-untungan. Antum bisa mendapatkan atau tidak. Kemudian di antara juga transaksi yang termasuk gharar, itu juga termasuk perjudian zaman sekarang, adalah perlombaan dengan membayar biaya perlombaan, ikut serta. Kalau perlombaan ada uang pendaftaran, maka masuk juga di dalam transaksi gharar. Kenapa jamaah? Karena peserta tidak semua mendapatkan hadiah, benar gak? Hanya yang juara 1, 2, 3 yang mendapatkan hadiah. Dan biasanya uang pendaftaran ini dikumpulkan untuk membeli apa? Hadiah. Maka ini termasuk juga apa? Jual beli gharar. Di antara juga jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk gharar adalah
asuransi. Asuransi. Entah itu asuransi mobil, asuransi barang berharga, atau asuransi kesehatan. Itu termasuk apa? Gharar. Kecuali kemarin sudah kita bahas BPJS, karena masuknya BPJS adalah asuransi sosial. Selain dari BPJS, maka itu asuransi konvensional yang masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu masuk ke dalam transaksi gharar. Kalau di dalam aplikasi-aplikasi sekarang juga Allah musta'an ya, perjudian online sangat banyak. Anak-anak muda sekarang Allah musta'an, mereka main judi dengan handphone sekarang jamaah. Udah gak zaman lagi pakai apa? Gaple jamaah. Udah gak zaman sekali. Zaman sekarang anak-anak muda aja udah pintar main judinya. Main judinya di mana? Online. Lagi kemarin rame judi di mana? Judi ketika sepak bola Piala Dunia. Itu Allah Ustaz. Banyak para bandar judi yang menggunakan momen Piala Dunia untuk melariskan perjudiannya. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa bentuk jual beli gharar atau transaksi yang berkembang di zaman sekarang. Maka hendaknya kita berhati-hati dari jual beli gharar yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua hal di sini disebutkan sebagai pengingat oleh Al-Ustaz hafizallahu taala kenapa gharar itu dilarang. Yang pertama, adanya ketidakjelasan dalam objek akad. Bisa jadi antum mendapatkan barang yang sangat mahal harganya dengan uang yang sedikit. Bisa jadi antum tidak mendapatkan apa-apa. Pembeli hanya membeli peluang, bukan membeli objek. Dan yang kedua, dalam akad gharar pasti ada salah satu yang diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Berbeda dengan jual beli, karena dua-duanya mendapatkan keuntungan. Tapi kalau bai'ul gharar, salah satu untung dan salah satu pasti rugi. Nah, ini dua hal yang menjadikan jual beli gharar itu di dalam transaksi. Nah, ini ada pembahasan yang penting juga, kapan gharar itu terlarang. Karena ternyata jamaah tidak semua gharar dilarang. Nah, betul. Syarat gharar terlarang. Tidak semua gharar terlarang, karena ada gharar yang memberikan pengaruh dan yang ada yang tidak memberikan pengaruh pada akad. Ibnu Rushd menyebutkan bahwa ulama sepakat gharar terbagi menjadi dua. Yang pertama, gharar mu'athir, gharar yang memberikan pengaruh terhadap akad sehingga statusnya haram. Yang kedua, gharar ghairu mu'athir, gharar yang tidak memberikan pengaruh terhadap akad sehingga keberadaan gharar tersebut tidak diperhitungkan. Gharar ini sering disebut gharar yang ditolerir. Ada 4 keadaan di mana gharar bisa memberikan pengaruh terhadap akad. Nah, Ibnu Rushd beliau menyebutkan, itu salah satu ulama Malikiyah ya. Beliau menyebutkan kesepakatan para ulama bahwa gharar itu ada dua. Ada gharar yang mu'athir, yaitu memberikan pengaruh terhadap akad hingga akad tersebut dilarang karena ketidakjelasannya dari transaksi tersebut hingga menjadikan transaksi tersebut haram. Dan yang kedua, ada gharar ghairu mu'athir, gharar yang tidak memberikan pengaruh terhadap akad sehingga keberadaannya tidak diperhitungkan atau masih bisa ditolerir, masih bisa dimaafkan. Maka harus dibahas ada 4 keadaan di mana gharar tersebut dapat mempengaruhi akad. Nah, yang pertama, nilainya besar dan memungkinkan untuk dihindari.
Allah jelaskan goror jika hanya sedikit atau tidak mungkin dihindari, tidak mempengaruhi keabsahan jual beli, beda dengan goror yang besar dan memungkinkan untuk dihindari. Al-Qurtubi menyebutkan goror dan jahalah dalam jual beli ada 3 macam. Yang pertama, goror banyak, hukumnya terlarang dan sepakat ulama, seperti burung yang ada di udara. Yang kedua, goror sedikit, hukumnya boleh dengan sepakat ulama, seperti fondasi rumah dan jenis kapas kain jubah. Yang ketiga, goror pertengahan, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah dimasukkan yang pertama atau kedua. Batasan goror yang banyak. Batasan goror kecil dan besar bukan kembali pada nilai untung rugi transaksinya, tapi kembali kepada seberapa dominan keberadaan goror itu dalam transaksi. Abdul Walid Al-Baji, ulama Malikiyah, menjelaskan goror yang banyak adalah goror yang mendominasi akad, sehingga akad ini dikenali dengan ketidakjelasan itu. Nah, yang pertama jamaah, goror yang dilarang atau yang memberikan pengaruh dalam akad adalah nilainya besar. Nilainya besar dan memungkinkan sebenarnya untuk dihindari. Maka goror yang besar ini menjadikan transaksi dilarang. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qarafi bahwa goror dan jahalah itu ada 3 macam. Yang pertama, hukumnya terlarang karena sangat banyak. Seperti seorang menjual burung yang sudah terlepas dari kandang, atau dahulu jual budak yang kabur dari tuannya. Kalau antum bisa mendapatkannya, antum untung. Tapi kalau tidak, antum untung. Seperti juga jual beli kucing dalam karung. Yang ada dalam karung itu yang dijual, entah itu kucing atau yang lainnya. Karena ketidakjelasannya, maka jual beli seperti ini dilarang karena gorornya sangat besar. Yang kedua, gorornya sedikit. Yang ini dihukumi boleh dengan sepakatnya para ulama. Seperti antum membeli rumah ya. Antum membeli rumah. Antum tidak mengetahui pondasinya menggunakan apa, pakai besi yang mana, baja yang mana, kemudian semennya berapa, kemudian batanya berapa. Maka goror yang seperti ini masih diperbolehkan oleh para ulama. Begitu juga jenis kapas pada kain. Apakah kapas tersebut banyak atau sedikit? Karena ini termasuk yang diperbolehkan oleh para ulama karena tidak terlalu mempengaruhi objek dari transaksi, maka ini diperbolehkan. Adapun yang ketiga, goror pertengahan, ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dimasukkan yang pertama atau yang kedua. Batasan goror yang banyak itu bukan dilihat dari untung dan ruginya sebuah transaksi, karena itu merupakan sesuatu yang sulit untuk dinilai, tapi dilihat dari dominannya dalam transaksi tersebut. Kalau seandainya ketidakjelasannya semakin besar, maka transaksi itu dilarang. Nah, yang kedua, menjadi tujuan utama transaksi. Jika goror bukan tujuan utama transaksi, namun hanya mengikuti keberadaan transaksi, hukumnya dibolehkan. Ada kaidah menyatakan sesuatu yang keberadaannya hanya sebagai pengikut, maka status hukumnya juga hanya sebagai pengikut. Dalam kaidah fikih dinyatakan oleh Al-Qurtubi, hukum asalnya terkadang ada sesuatu dibolehkan karena mengikuti, meskipun batal jika ada jadi tujuan utama. Sebagai contoh, tidak boleh menjual janin yang ada di kandungan induknya karena ketidakjelasan janin merupakan tujuan utama transaksi. Namun dibolehkan menjual hewan betina yang bunting meskipun dengan harga lebih mahal karena ada janinnya, sehingga harga janin sudah jadi satu dengan harga itu. Jual beli ini dibolehkan karena ketidakjelasan janinnya sifatnya hanya mengikuti. Berdasarkan ketentuan ini, kita bisa menjawab semua
contohnya, satu, asuransi untuk semua sarana transportasi umum. Ketika kita membeli tiket pesawat, kereta, bus atau angkutan umum lainnya, dipastikan akan ada asuransinya. Namun asuransi ini sifatnya mengikuti, karena tujuan kita adalah membeli layanan transportasi dan bukan jaminan resiko dari asuransi tersebut. Yang kedua, asuransi pekerjaan. Hampir semua perusahaan menengah ke atas diwajibkan mengikutkan karyawannya dalam asuransi pekerja. Namun asuransi ini sifatnya mengikuti, karena ketika calon karyawan mendaftar untuk bergabung di perusahaan ini, tujuannya untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan gaji, bukan mengikuti asuransi. Ketiga, membeli pohon yang sudah ada calon buahnya. Membeli calon buah dilarang karena termasuk jual beli ijon yang mengandung gharar. Namun jika bentuknya merupakan membeli pohon dengan sekaligus calon buahnya, meskipun harganya lebih mahal, maka ini dibolehkan karena calon buah ini sifatnya mengikuti dan bukan tujuan utama akad. Nah, yang kedua, transaksi yang dilarang dalam gharar adalah ketika menjadi tujuan utama. Jadi yang menjadi tujuan utama ghararnya itu, bukan menjadi transaksi yang mengikuti. Kalau hanya mengikuti, maka hukumnya diperbolehkan. Yang salah menjadi objek transaksi. Seperti contoh yang sebelumnya, menjual janin dalam kandungan. Itu dilarang. Tapi ketika antum menjual induknya sekaligus janinnya, maka diperbolehkan walaupun harganya lebih mahal, karena janin hanya sebagai mengikut dari induknya. Itu juga di sini disebutkan oleh Ustaz Hafizallahu taala, asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi dalam transportasi umum. Antum beli tiket kereta, beli tiket pesawat, biasanya masuk juga harga asuransi. Dan antum tentu membeli tiket sebenarnya tidak membutuhkan asuransi, tapi biasanya diwajibkan. Maka asuransi ini hanya pengikut, karena antum niatnya hanya membeli tiket, bukan membeli asuransinya. Beda dengan kalau seandainya antum daftar langsung ke asuransi yang konvensional tadi. Kalau asuransi dalam tiket biasanya hanya pengikut, maka ini diperbolehkan. Begitu juga asuransi pekerja, seorang yang masuk ke dalam perusahaan biasanya otomatis juga didaftarkan oleh perusahaan itu asuransi. Dan antum niatnya bekerja untuk mendapatkan gaji, bukan untuk mendapatkan asuransi. Berarti asuransi ini hanya menjadi pengikut. Begitu juga Ustaz memberikan contoh jual beli pohon yang ada bakal buahnya. Bukan jual beli bakal buah, tapi pohonnya. Dan bakal buah itu hanya sebagai pengikut saja, maka ini diperbolehkan walaupun pohon tersebut harganya lebih mahal karena sudah ada bakal buah atau calon buah yang ada di pohon tersebut. Bisa difahami jamaah? Ada dua lagi, sabar sebentar ya. Yang ketiga, Fadol, bukan kebutuhan umum. Yang ketiga, bukan kebutuhan umum. Gharar yang itu menjadikan kebutuhan umum dibolehkan. Semua jual beli yang tidak bisa didasarkan luar dalamnya mengandung ketidakjelasan. Bahkan semua jual beli yang kita lakukan pasti ada bagian yang tidak jelas, mengingat keterbatasan pengetahuan manusia. Kita membeli mobil, kita tidak tahu bagaimana fondasinya. Ketika kita membeli mobil, tidak pernah tahu bagaimana isi mesinnya. Ketika membeli baju, kita tidak tahu seperti apa bahannya. Ketika kita bayar biaya SPP pendidikan, kita tidak tahu dengan detail seperti apa layanan yang akan kita terima. Itu semua mengandung gharar, namun tidak
Nah, yang ketiga ini bukan kebutuhan umum ya. Kalau kebutuhan umum maka gharar itu dibolehkan. Di antaranya jual beli misalnya mobil jamaah. Kita tidak tahu harga misalnya roda atau per atau mesin secara terperinci. Nah, tahu kita hanya membeli mobilnya dan harganya sudah disepakati ya kita beli. Itu juga masuk di sini jual beli rumah dan juga seorang membayar biaya masuk untuk sekolah atau biaya gedung misalnya. Karena ini merupakan kebutuhan, maka diperbolehkan. Sempat ramai ya jamaah tentang biaya masuk dalam sekolah. Maka ini masuk ke dalam gharar yang masih diperbolehkan. Karena kalau diperinci satu persatu itu akan sulit detailnya. Ini mengandung gharar, namun tidak mungkin bisa dihindari. Masuk juga di sini ada jual beli buah jamaah. Antum buah semangka atau buah durian atau misalnya jual beli telur. Itu kalau misalnya dipecahkan tidak akan laku, benar enggak jawab? Maka ini diperbolehkan karena ini merupakan kebutuhan umum. Nah, lanjut. Jual beli kacang di lahan. Contoh kasus jual beli kacang di lahan secara borongan. Bagaimana hukum jual beli dengan cara borongan untuk kentang, kacang atau ubi yang masih ada di dalam tanah? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad tidak memperbolehkan jual beli tersebut. Sementara Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa hal itu boleh. Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Pertimbangan mereka membolehkan adalah transaksi ini sangat dibutuhkan masyarakat, dan kedua mereka bisa memprediksi berdasarkan sampel yang ada. Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah Allah menjadikan dalam agama Islam kesulitan bagi kalian. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Nah, ini jual beli kacang di lahan secara borongan ya. Karena kacang berada di bawah tanah, masuk juga di sini wortel atau umbi-umbian, itu semua masuk dalam bahasa ini. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah dibolehkan. Karena ini merupakan transaksi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kalau semuanya dicabut-cabut terlebih dahulu akan habis waktunya ya. Kemudian yang keempat, Fadal. Keempat, hanya pada akad mu'awadah. Dilihat dari tujuan besarnya, akad ada dibagi dua. Yang pertama, akad mu'awadah atau komersial, yaitu akad yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, akad tabarruk atau sosial, yaitu akad yang tujuannya untuk beramal. Pembahasan mengenai larangan gharar hanya berlaku untuk akad mu'awadah, sementara gharar pada akad tabarruk tidak diperhitungkan. Sebagai contoh, si A menawarkan si B, besok datang ke rumah ya, nanti tak kasih sesuatu yang menarik. Kalimat si A, nanti tak kasih sesuatu yang menarik ini tidak jelas. Bisa jadi akik atau ikan hias atau ditawari nikah dengan putrinya. Tidak jelas, ada gharar. Namun tidak ada pihak yang dirugikan sekalipun si B datang ke sana. Tapi semua kado hadiah isinya tidak jelas karena mengandung gharar. Karena kado tidak terlihat ketika diberikan. Namun ini dibolehkan karena gratis. Garansi barang elektronik yang tidak berbayar diperbolehkan karena gharar garansi dalam hal ini sifatnya gratis. Namun jika garansi ini berbayar itu tidak diperbolehkan. Misalnya membeli HP senilai 3 juta termasuk garansi 1 tahun, hukumnya dibolehkan karena garansi sifatnya gratis. Berbeda jika penjual menawarkan harga HP 2,5 juta dan jika konsumen ingin mendapatkan garansi 1 tahun, harga barang dinaikkan menjadi 3 juta. Kita bisa memastikan bahwa 500.000 adalah harga garansi, sehingga ada gharar yang berbayar dengan nilai yang cukup besar, dan ini dilarang. Allah. Nah, yang keempat, gharar yang dilarang hanya berkaitan dengan akad muawadah, yaitu akad komersil.
Yang di situ ada keinginan seseorang untuk mendapatkan keuntungan seperti jual beli, sewa menyewa, atau upah misalnya. Itu semua mengharapkan keuntungan. Maka di situ tidak boleh adanya gharar. Adapun kalau seandainya akadnya tabarruat atau sifatnya sosial, maka diperbolehkan adanya gharar karena salah satunya tidak ada yang dirugikan. Benar gak jemaah? Karena ini hanya sifatnya sosial seperti hadiah, kado, tidak ada yang bisa mengetahui isinya kecuali setelah dibuka. Nah itu sifatnya hadiah. Karena si penerima kado tidak memberikan uang, tidak ada yang dirugikan. Itu juga janji, misalnya seorang, ayo nanti antum ke rumah, ketika di rumah nanti anak sampai anda berikan sesuatu yang menarik. Dan tidak jelas sesuatu yang menarik itu. Bisa jadi uang, bisa jadi orang lagi. Kasih putrinya jadi istrinya misalnya. Karena tidak jelas. Akan tapi itu sifatnya apa? Sosial. Maka di sini diperbolehkan. Itu juga garansi ketika membeli barang elektronik. Maka diperbolehkan, namun yang dilarang tadi apa kata Ustaz Hafizullah Ta'ala, kalau garansi itu berbahaya. Kenapa jamaah? Bisa jadi antum setahun berikutnya HP-nya tidak terjadi apa-apa. Kemarin anak ditawarkan ya, salah satu penjual handphone itu ada garansinya nih mas, bayar sekitar 100.000 atau 200.000, nanti akan diganti yang baru kalau misalnya rusak. Dan si penjual juga mengatakan ada juga loh mas yang akhirnya mengambil garansi ini, jadi sebelum garansi ini habis sengaja dibakar jamaah HP-nya atau dipukul, kemudian nanti diganti yang baru. Ini termasuk garansi yang dilarang karena masuk ke dalam Allah Ta'ala alam bisawab. Apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini manfaat. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan jamaah sebelum kita tutup. Padahal Salman. Assalamualaikum. Ketika kita beli sesuatu ada pilihan asuransi, jadi kita beli contohnya barang kita berat, mereka tidak memberi asuransi, tapi karena kita butuh barang itu, kita akhirnya membeli asuransi supaya barang itu nyampe ke kita utuh. Apakah ini bisa dinamakan dengan asuransi pengikut atau asuransi terikat? Allah Ta'ala alam. Kalau asuransi yang tadi bentuknya itu masih asuransi yang bukan pengikut. Kalau bisa dihindari. Karena bisa jadi kaca itu pecah, bisa jadi tidak. Dan itu masih bisa dihindari. Berbeda dengan telur tadi. Kalau kaca masih bisa dihindari, maka Allah Ta'ala alam lebih baik tanpa asuransi. Allah Ta'ala. Betul. Kalau kita beli bawang merah sama cabai merah di pasar, bisa 1 kilo, harganya 1 kilo bawang merah atau cabai merah itu kalau dipilih 50.000 1 kilo. Tapi kalau antum nggak pilih langsung diraup itu 40.000. Bagaimana hukum ini? Masih biasa saja gitu. Nah, kalau bisa antum pilih yang mana? Yang paling murah tadi. Yang 40.000 itu. Yang mengambilnya ngacak aja. Karena itu harganya lebih lebih jelas dibandingkan yang 50.000 kalau antum milih sendiri. Allah Ta'ala. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.